Assalamualaikum, ketemu dengan saya Faris dari Bekas Baru ya. Jadi ada banyak pertanyaan terkait apa yang harus dilakukan sewaktu PPKM, terutama untuk pelaku bisnis F&B. Jadi seperti kafe, pemilik kafe, kemudian resto, coffee shop. Ini kan sekarang lagi nggak boleh dine in. Itu sebenarnya nggak masalah. Jadi yang jelas ada masalah ya di cash flow-nya, mungkin biaya operasional yang tinggi, kemudian gaji karyawan, listrik, internet yang nggak bisa bohong, sewa tempat. Saya punya sedikit masukan, kalau seandainya jualan nggak bisa, ya udah kita ngikutin aja, toh untuk sementara nggak selamanya. Tapi sebenarnya ada banyak yang harus kita pikir ya. Jadi misal kita selama ini kita lari terus, istilahnya cari omset, cari profit. Tapi kadang kita udah kerja keras, tapi hasilnya juga nggak terlalu maksimal, cuma segitu-gitu aja. Nah ini sebenarnya PPKM ini momentum kita untuk nguatin internal dulu. Jadi yang harus kita lakukan itu sewaktu PPKM ini ya, biar nanti ke depan kita bisa lebih kenceng larinya. Itu yang kita siapin. Kalau menurut saya sendiri, yang pertama kita harus nyiapin dulu pertama SOP. Jadi selama ini mungkin outlet kita jalan asal-asalan, nggak ada standarisasi, nggak ada standar operasional prosedur yang kita buat, kemudian kita terapkan. Nah, mungkin ini momentumnya ya untuk istilahnya itu untuk sosialisasi SOP, untuk pembenahan SOP. Menurut saya itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya SOP itu banyak pelaku usaha yang sudah ada, tapi nggak dijalankan, nggak ada fungsi, nggak ada controllingnya, nggak dikontrol, jadi asal aja. Jadi ada, tapi nggak dikontrol. Nah, ini nanti ke depan menurut saya itu mulai dijalankan ya. Terus selanjutnya ada lagi KPI. Selain SOP harus ada Key Perform Indicator. Jadi istilahnya KPI itu rapotannya karyawan. Nah, tim kita sesuai yang kita inginkan nggak? Jadi parameternya apa aja? Jadi nggak sekedar sekedar bikin latte udah. Tapi bagaimana performnya dia, penampilannya dia, bagaimana kebersihan, kedisiplinan, kemudian keramahan, jadi hospitality-nya dia seperti apa, itu semuanya dinilai. Kalau nilainya misal minimal 7,0, itu berarti dia layak dipakai lagi. Tapi kalau seandainya dia cuma yang penting masuk kerja aja, waktu kita nilai ternyata nilainya dia 4,0, ya mending yang pertama kita training, kalau dia mentok tetap seperti itu ya ganti aja yang lain. Terus yang ketiga ada marketing plan. Nah, mungkin selama ini kita asal jalan, kita asal jualan, upload di sosial media, di Instagram. Segmen pasarnya belum tentu tepat, follower banyak, yang like banyak, tapi yang beli nggak ada. Itu seringnya kayak gitu. Jadi kita mulai bikin konsep pemasarannya seperti apa. Nah, itu harus mulai dipersiapkan juga. Setelah marketing plan, kemudian ada business plan. Mungkin kita selama ini punya outlet, cafe atau resto, coffee shop, tapi nggak punya business plan, segmen pasarnya seperti apa, produknya seperti apa, kemudian pembaruan produk, sistem di dalamnya seperti apa, tata kelola manajemen, dan lain sebagainya ya. Nah, itu di business plan-nya, pengembangannya seperti apa, tim R&D-nya sudah ada nggak, nah, kayak gitu. Itu sudah mulai disiapkan juga. Jadi mumpung sekarang momennya PPKM. Setelah itu ada lagi di resep. Nah, jadi banyak, saya sering jumpain di bisnis F&B itu yang sistemnya cuma hafalan aja. Jadi hafalan itu ada senior yang udah bekerja, ada anak baru masuk di situ diajarkan, sudah. Kalau yang training salah ya udah salah semuanya, turun temurun pasti ada perbedaan rasa, perbedaan kualitas, itu jelas. Nah, ini momen ini kita mulai bikin resep.
resipi ya istilahnya. Resepnya dibakukan, kemudian ada fotonya juga, ada ingredients-nya semuanya detail, HPP-nya berapa, dihitung. Kalau seandainya harga-harga udah nggak relevan, diubah harga jualnya berapa. Nah, ini momen saat ini. Selanjutnya di stock of name. Jadi kita sering jualan, asal jualan, tapi nggak pernah di stok. Untung nggak. Jadi omsetnya tinggi, tapi pengeluarannya tinggi. Terus omsetnya tinggi, tapi barang rusaknya tinggi, barang hilangnya tinggi. Ini sering terjadi, ada banyak keluhan-keluhan seperti itu. Jadi saran saya waktu sepi seperti ini, tadi mempersiapkan SOP, kemudian KPI, resep, HPP atau COGS, kemudian mulai ngitung juga, mulai dilakukan juga stock of name, stok barangnya apa, alat-alat apa, ada yang hilang nggak, ada yang rusak nggak. Kalau ada yang rusak ya mulai diservis, diperbaiki, atau mungkin kalau ada barang-barang yang expired, bahan baku, itu mulai dibuang. Jadi kita tahu stok kita berapa. Itu. Baru terakhir di general cleaning. Jadi general cleaning ini biar outlet itu bersih, biar outlet itu nggak buluk ya. Jadi mulai dilakukan pembersihan secara global. Di outdoor, indoor, bar, kitchen, semuanya dibersihkan. Jadi waktu nanti buka lagi itu konsumen nyaman, itu yang pertama. Terus yang kedua ya bersih itu bikin semuanya enak buat kerja. Kemudian di alat, di bahan semuanya bisa jadi lebih awet daripada kalau kotor. Jadi momentum PPKM ini sebenarnya sekitar 2 mingguan, sekitar 3 minggu. Itu kalau dibuat pembenahan di SOP, kemudian di pembuatan KPI dan penerapannya, sosialisasi. Terus yang ketiga ada pembuatan resep, HPP, COGS atau COGS ya, cost of gross sales. Kemudian ada lagi satunya itu di general cleaning dan stock of name. Itu kalau dijalankan 1 bulan nggak cukup. Jadi ada waktunya kita berhenti sejenak biar nanti kedepannya bisa lebih kenceng. Oh ya, sama lupa, tadi ada business plan sama marketing plan. Nah, itu yang penting juga. Jadi ada banyak yang bisa dikerjakan. Jadi kalau seandainya nggak boleh jualan, nggak boleh dine in, nggak usah masalah, karyawan tetap masuk. Terus sosialisasi, mikir bareng, jadi ke depan bisa lebih kompak. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.